Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi. Saya merupakan taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, jurusan Teknik Budidaya Perikanan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang domestikasi ikan air laut. Nah, pada slide pertama ini kita akan membahas tentang domestikasi ikan air laut. Poin yang pertama kita bahas adalah pengertian domestikasi. Domestikasi adalah proses yang panjang dan tidak berkesudahan di mana hewan menjadi generasi demi generasi lebih beradaptasi dengan kondisi penangkaran dan manusia. Perkembangan domestikasi dibandingkan dengan hewan darat, domestikasi ikan spesies telah dimulai belakangan ini, sehingga sebagian besar spesies ikan laut yang dibudidayakan hanya berubah sedikit dari spesies liarnya dan produksi, sehingga sebagian atau keseluruhannya. Dalam beberapa dekade terakhir, produksi ikan air laut menjadi pesat, terutama sejak tahun 1990-an, hingga mencapai 2,2 juta ton lebih pada tahun 2013. Di antara 100 spesies yang telah terdaftar di FAO pada tahun 2013, 35 tidak lagi diproduksi dan hanya 6 memiliki produksi lebih tinggi dari 100 ton. Pertumbuhan, domestikasi, dan berkelanjutan budidaya air laut sebagian akan bergantung pada kemampuan kita untuk menjinakkan, yaitu mengkontrol siklus hidup di penangkaran dari spesies yang saat ini baru dibudidayakan. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas tentang proses domestikasi. Selama proses domestikasi, hewan-hewan penangkaran secara bertahap dimodifikasi dari nenek moyang liarnya dan pada saat tertentu dianggap sebagai hewan peliharaan. Namun demikian, sulit untuk menentukan kapan hewan peliharaan telah dinyatakan jinak, dan keputusan semacam itu bersifat subjektif dan sewenang-wenang. Menurut sebagian besar penulis, hewan-hewan peliharaan dibiarkan di penangkaran dengan demikian dimodifikasi dari nenek moyang liarnya sehingga lebih berguna bagi manusia untuk mengontrol reproduksi dan pasokan makanannya. Poin kedua yaitu domestikasi di darat. Domestikasi di darat dimulai sekitar 12.000 tahun yang lalu. Selama ribuan tahun, populasi hewan dimodifikasi oleh manusia dan terjadi perubahan perilaku, fisiologi, dan morfologi. Pada awal abad ke-20, program pemuliaan modern dimulai dengan mengarahkan pada perubahan dramatis dalam produktivitas. Misalnya meningkatkan kecepatan bertelur untuk ayam petelur atau meningkatkan rasio konversi pakan, hasil daging, dan laju pertumbuhan ayam. Hasilnya ribuan breed ternak yang berbeda secara genetik telah diciptakan dan terdapat keteni yang jelas antara spesies peliharaan dan kongres liarnya yang kadang-kadang punah. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas tentang perbandingan domestikasi. Poin pertama yang kita bahas adalah fenomena baru. Domestikasi hewan air merupakan fenomena baru, kecuali beberapa spesies ikan mas. Sebagian besar spesies ikan yang dibudidayakan saat ini tidak berbeda jauh dengan spesies ikan liar lainnya. Diperkirakan bahwa 90% dari industri aquaculture global didasarkan pada kesediaan yang dibudidayakan secara liar dari stok pertanian yang dibudidayakan secara selektif. Poin kedua yaitu adalah tergantung pada spesies yang dipertimbangkan. Kontrol atau produksi aquaculture dapat bervariasi dari mengelola hanya sebagian dari siklus hidup hingga mengelola siklus hidup lengkap dari penangkaran. Untuk lebih menggambarkan berbagai strategi produksi ikan, mengusulkan klasifikasi baru berdasarkan tingkat kendali manusia atas siklus hidup spesies budidaya dan kemandirian dari masuknya ikan liar atau hewan yang dipelihara. Klasifikasi ini terdiri dari 5 tingkatan domestikasi dengan 1 tingkatan paling sedikit dijinakkan dan 5 tingkatan paling banyak yang dijinakkan. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas tentang sumber pusat data tentang perikanan dan dunia operasi aquaculture adalah Organisasi Pakan dan Pertanian yang disingkat menjadi PBB atau FAO.
dengan data penangkapan ikan dan produksi aquaculture kembali ke tahun 1950 adalah sumber informasi temporal yang tak ternilai tentang kualitas, nilai, dan lokasi geografis produksi makanan laut global. Namun demikian, kekhawatiran telah muncul dalam 2 dekade terakhir tentang kualitas data, terutama karena kurangnya kejelasan dan transparansi. Hasil dan pembahasan poin pertama yang kita bahas adalah ikan laut global. Ikan laut global meningkat sedikit dari tahun 1950 sampai awal tahun 1970-an. Kemudian produksi terus meningkat hingga tahun 1990-an. Setelah itu ia meningkat pesat, akan tetapi lebih dari separuh produksi tidak teridentifikasi pada tingkat spesies dalam database FAO. Poin kedua yaitu evaluasi jumlah spesies ikan yang dibudidayakan dan didomestikasi. Jumlah spesies ikan yang dibudidayakan meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir, hingga mencapai 65 pada tahun 2013. Sejak pertengahan tahun 1990-an, jumlahnya meningkat 2 kali lipat meskipun sedikit menurun pada tahun 1997. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang evaluasi produksi budidaya ikan laut. Meskipun terjadi peningkatan yang kuat dalam 2 dekade terakhir, produksi spesies ikan laut masih kecil dibandingkan dengan budidaya global, dan khususnya budidaya laut yang didominasi oleh moluska dan krustasea. Sebagai perbandingan, ikan sangat dominan dalam budidaya air tawar. Budidaya organisme akuatik termasuk ikan, kerang, dan moluska tidak termasuk tanaman adalah sistem produksi pangan yang paling cepat tumbuh secara global dengan peningkatan produksi sekitar 9,3% per tahun sejak tahun 1985. Dibandingkan dengan 2 kelompok ikan lainnya yang terdaftar secara database FAO, tampak bahwa spesies ikan laut mewakili jumlah yang sangat kecil dari produksi ikan global. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa budidaya sebagian besar spesies ikan laut masih baru, sehingga siklus hidup di penangkaran hanya dikendalikan oleh segelintir spesies. Selain itu, beberapa kendala telah membatasi perluasan budidaya spesies ikan laut, terutama di Amerika Utara dan Eropa, di antaranya wilayah terbatas yang terlindung dari gelombang air laut, perbatasan peraturan di lokasi, faktor kompetitif lainnya seperti pariwisata dan pelabuhan. Metode produksi ini yang dikenal sebagai aquaculture berbasis penangkapan, terdiri dari individu yang tumbuh dan penggemukan yang dipindahkan dari populasi yang liar. Poin kedua yaitu penggemukan tuna. Penggemukan tuna dan sebagian besar budidaya keramba di Asia tergantung langsung pada ikan pelagis kecil hasil penangkapan liar dengan harga pasar yang relatif rendah. Poin pertama yaitu berbasis penangkapan. Budidaya ikan berbasis penangkapan hanya dapat dilihat sebagai bentuk peralihan dari produksi ikan, hanya dapat bertahan selama sumber daya alam liar masih tersedia dan pengambilan benihnya. Poin kedua, upaya yang harus dilakukan untuk menjinakkan spesies yaitu menutup siklus hidup di penangkaran untuk memungkinkan produksi yang dapat diandalkan, tidak bergantung pada input liar, dan kemudian meningkatkan sifat yang diinginkan melalui pemuliaan selektif. Terdaftar di FAO pada tahun 2013 tidak lagi diproduksi, dan 50% memiliki produksi kurang dari 1000 ton. Hampir semua spesies dengan produksi lebih rendah dari 1000 ton tidak memiliki tingkat domestikasi di antara 1 dan 3. Ini menyoroti bahwa sebagian besar spesies pertanian terkait dengan 1 atau beberapa tahun percobaan aquaculture sebelum ditinggalkan. Poin 4 yaitu alasan utama. Alasan utama mengapa banyak upaya dengan spesies baru gagal adalah bahwa upaya prematur untuk mengembangkan produksi industri didasarkan pada spekulasi yang terlalu optimis tentang permintaan pasar, bukan berdasarkan pada pengetahuan biologi
teknis, dan informasi yang memadai tentang kelayakan pasar. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang kesimpulan dari materi yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu perbandingan domestikasi hewan darat dan juga hewan air. Perbandingan ini khususnya spesies ikan laut merupakan fenomena terkini. Budidaya ikan baru dimulai beberapa dekade lalu, dan saat ini hanya sedikit spesies yang dapat dibudidayakan. Sebaliknya, untuk banyak spesies, pertanian hanya dilakukan beberapa tahun lalu sebelum dihentikan. Pertumbuhan masa depan dan keberlanjutan budidaya laut sebagian akan bergantung pada kemampuan kita untuk menjinakkan, yaitu mengontrol siklus hidup di penangkaran dari spesies yang saat ini dibudidayakan dan baru. Hai teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai domestikasi ikan laut. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, tapi saya sangat berharap bahwa video ini bisa menambah wawasan kita mengenai tentang domestikasi ikan air laut. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you next video.